Hai semuanya, di video kali ini kita bakal ngebahas kisah toko buku Gunung Agung, salah satu toko buku legendaris di Indonesia yang udah eksis selama puluhan tahun. Sayangnya, toko ini harus menutup semua gerainya. Kok bisa sih? Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita cari tahu alasan dibalik kebangkrutan toko buku Gunung Agung. Gunung Agung pertama kali berdiri di Jakarta tahun 1953, didirikan oleh Haji Masagung. Awalnya cuma kios kecil yang jual buku dan alat tulis. Tapi dengan visi besar buat meningkatkan literasi masyarakat, toko ini berkembang pesat. Pada era 70-an sampai 90-an, Gunung Agung jadi tempat favorit buat cari buku, mulai dari buku pelajaran, novel, sampai literatur klasik. Bisa dibilang, toko ini bukan sekedar tempat jualan buku, tapi juga bagian dari perjalanan dunia literasi di Indonesia. Tapi seiring waktu, tantangan mulai muncul. Tahun 2013, beberapa gerainya terpaksa ditutup. Ini jadi alarm kalau model bisnisnya mulai ketinggalan zaman. Masalah makin rumit pas pandemi COVID-19 melanda di tahun 2020. Banyak gerai harus tutup sementara dan kebiasaan orang dalam membeli buku pun berubah drastis. Selain pandemi, ada tantangan lain yang gak kalah besar, yaitu perkembangan teknologi. Sekarang, orang bisa beli buku di platform digital dengan harga yang lebih murah dibanding beli buku fisik. Sayangnya Gunung Agung kurang cepat beradaptasi dengan tren ini. Setelah pandemi, situasi ekonomi juga makin berat. Biaya sewa tempat dan operasional toko naik terus, sementara penjualan malah turun. Sehingga bikin biaya operasional yang tinggi bagi toko buku Gunung Agung. Akhirnya, dari semua hal tersebut, bikin toko buku Gunung Agung gak bisa bertahan lagi. Tahun 2023, akhirnya memutuskan untuk menutup semua gerai, dan ratusan karyawan harus kehilangan pekerjaan. Ini bukan cuma akhir sebuah toko buku, tapi juga akhir dari era toko buku yang sudah menemani banyak generasi. Kebangkrutan Gunung Agung bukan sekedar tutupnya sebuah toko buku, tapi juga jadi tanda kalau kebiasaan baca dan belanja masyarakat udah berubah. Dunia terus berkembang dan bisnis harus bisa beradaptasi biar tetap relevan. Meskipun Gunung Agung sekarang tinggal kenangan, kontribusinya dalam dunia literasi Indonesia nggak akan hilang begitu saja. Kisah ini ngajarin kita bahwa kalau mau tetap bertahan, inovasi dan adaptasi itu wajib. Baik, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk siapa saja yang menonton.